Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelajaran Thaqafah Fikih di kelas 6. Barakallahu fikum. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu bersama-sama. Wahid, Itsnain, Salas. Berdoa, mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang nisab zakat dan beberapa tentang zakat sebelumnya, seperti syarat-syarat zakat pertanian ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, hari ini kita akan praktek menghitung jumlah pembayaran zakat pertanian. Kalau kemarin sudah kita bahas, nisab minimal zakat pertanian adalah 5 wasak ya, 5 wasak. 5 wasak ini sekitar 810 kg kalau itu beras, kalau itu jagung ya jagung gitu ya. Maka di bawah 810 kg hasil panen itu maka tidak wajib dizakati karena di bawah 5 wasak ya. Nah, berapa banyak yang harus dikeluarkan ketika kita sudah panen nih, sudah punya beras misalkan sekitar 5 wasak. Terus yang dikeluarkan berapa banyak? Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita menghitung berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan dalam panen yang jumlahnya melebihi nisab zakat pertanian itu, maka dilihat dulu tanah yang digunakan. Ada 2 tipe tanah yang digunakan dalam bertani. Yang pertama, tanah yang airnya dari alam atau tanah yang airnya itu berasal dari air hujan, sungai, atau air-air yang tidak mengandung usaha manusia. Airnya ada dengan sendirinya. Itu tipe tanah pertama. Tipe tanah kedua adalah tanah yang airnya itu harus dengan usaha manusia. Manusia itu harus membeli air untuk mengairi sawahnya dan lain sebagainya. Maka jika tanah itu dari tanah yang airnya alami, maka zakatnya adalah 10% atau 1/10. Nah, kalau tanah yang berasal dari tanah yang perlu usaha manusia untuk mengairinya, maka zakatnya adalah 5% atau 1/20-nya. Nah, sebelum menghitung perlu diingat, zakat itu yang dikeluarkan adalah zakat setelah dikurangi biaya panen atau biaya tanam. Misalkan ketika contoh yang di materi yang Ustadz bagikan adalah ketika Umar itu mendapatkan hasil panen padi sekitar 1.500 kilo, maka kan wajib zakat karena sudah melewati 810 kg batas minimal atau 5 wasak ya. Maka dia wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya?
Nah, tapi dikurangi dulu, dikurangi biaya tanam. Dihitung-hitung ternyata biaya tanam itu senilai dengan 300 kg beras. Maka yang tersisa adalah 1.200 kg beras yang dia dapatkan. Nah, itu yang dihitung. Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya adalah kalau tanah itu tanah yang airnya dari alam, maka 1.200 dibagi 1/10 atau 1.200 dibagi 10. Hasilnya adalah 120 kg beras. Maka yang harus dizakatkan oleh Umar ketika Umar menanam di tanah yang airnya dari alam, maka zakatnya adalah 1.200 kg beras. Kalau hasilnya adalah beras ya. Nah, gitu. Sebagaimana yang sudah Ustadz contohkan di materinya. Kalau ternyata tanahnya adalah tanah yang airnya itu dari usaha manusia, misalkan beli air pakai mobil tangki yang besar itu untuk mengairi sawahnya atau mengairi tanah pertaniannya, maka zakatnya adalah 1/20 atau 5%. Maka menghitungnya adalah 1.500 hasil panen dikurangi 300 biaya tanam, hasilnya kan sisanya 1.200 kg beras. Nah, 1.200 kg beras ini yang kemudian dikali 5% atau dibagi 20. 1.200 dibagi 20 adalah 60 kg. Maka zakat yang harus dikeluarkan oleh Umar jika tanahnya adalah tanah yang airnya bukan dari alam atau dari usaha manusia ya airnya, maka zakatnya adalah 60 kg beras. Ini kalau hasil pertaniannya adalah 1.500 kg beras ya hasil panennya. Nanti kalau soal yang ada di UTS atau di latihan itu biasanya jumlahnya lain. Nggak usah ganti jadi 2.000 atau jadi 1.000 kg, kan masih wajib zakat. Maka ini penting matematika. Jadi belajar fikih itu ada matematikanya juga. Maka harus semangat ya belajarnya. Semoga bisa difahami. Lebih lengkapnya silakan dilihat di materi yang sudah Ustadz bagikan. Dilihat baik-baik bagaimana cara menghitung zakat pertanian. Begitu ya. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita. Singkat saja, yang lebih banyak nanti antum praktek di lihat materi supaya lebih paham karena hitung-hitungan ya. Barakallahu fikum. Kita tutup sampai di sini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.